Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membawakan bab 11 yang berjudul Pengauditan Sistem Informasi Berbasis Komputer. Saya di sini bernama Nurul Natasha dan rekan-rekan lainnya yaitu Indah Septianingsih dan Joshua Harefa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pengauditan internal adalah sebuah aktivitas independen menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, termasuk membantu dalam desain dan implementasi dari sebuah SIA. Pengauditan internal membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya dengan mengadakan sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dari proses manajemen, pengendalian, dan tata kelola risiko. Ada beberapa jenis berbeda dari audit internal. Yang pertama, sebuah audit keuangan, financial audit, yang memeriksa keterandalan dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan. Yang kedua, sebuah sistem informasi, information system atau audit pengendalian internal, memeriksa pengendalian dari sebuah SIA untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Yang ketiga yaitu sebuah audit operasional. Operational audit berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, sebuah audit kepatuhan, compliance audit, menentukan apakah entitas mematuhi hukum, peraturan kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu sebuah audit investigatif. Investigative audit, menguji kejadian-kejadian dari penipuan yang mungkin terjadi, penggunaan aset yang tidak tepat, pemborosan dan penyalahgunaan, atau aktivitas tata kelola yang buruk. Sifat pengauditan. 1. Perencanaan audit, yaitu menetapkan lingkup dan tujuan, mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, memeriksa hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan menyiapkan program audit. 2. Pengumpulan bukti audit, yaitu observasi atas aktivitas operasi, pemeriksaan atas dokumentasi, diskusi dengan para pegawai, kuesioner, pemeriksaan fisik atas aset-aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang atas prosedur-prosedur, memeriksa bukti pendukung atas dokumen tersebut, tinjauan analisis, dan penarikan sampel audit. 3. Evaluasi atas bukti audit, yaitu menilai kualitas dari pengendalian internal, menilai keterandalan informasi, menilai kinerja pengoperasian, mempertimbangkan kebutuhan akan bukti tambahan, mempertimbangkan faktor-faktor risiko, mempertimbangkan faktor-faktor materialitas, dan mendokumentasikan temuan-temuan audit. 4. Pengomunikasian hasil audit, yaitu memformulasikan kesimpulan audit, mengembangkan rekomendasi bagi manajemen, menyiapkan laporan audit, dan menyajikan hasil audit ke manajemen. Saya akan melanjutkan presentasi dari MC yaitu tentang audit sistem informasi. Nah, sekarang yaitu tujuan dari sebuah audit informasi. Sistem informasi yaitu untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor seharusnya memastikan bahwa ada 6 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan, program, komunikasi, dan data-data dari akses modifikasi atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Yang ketiga, modifikasi program mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. 5. Data sumber yang tidak tepat atau tidak otorisasi dengan benar diidentifikasikan dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu file-file data komputer tepat, lengkap, dan harus berrahasia.
Dan selanjutnya itu teknik dan audit bersamaan. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Intricate Test Facility atau disingkat dengan ITF, yaitu menyisipkan catatan-catatan fiktif yang mempresentasikan divisi, departemen, pelanggan, atau pemasok fiktif dalam file induk perusahaan. Yang kedua, teknik snapshot, yaitu transaksi-transaksi yang terpilih ditandai dengan sebuah kode khusus. Dan yang ketiga yaitu sistem kontrol audit review file atau disingkat dengan SCAR, yaitu menggunakan model audit yang diletakkan untuk terus-menerus mengawasi aktivitas transaksi, mengumpulkan data dalam transaksi dengan signifikasi audit khusus, serta menyimpannya dalam sebuah file, SCAR atau log audit. Dan yang keempat yaitu audit hoax, adalah rutinitas audit yang memberitahu para auditor atas transaksi-transaksi yang dipertanyakan. Biasanya saat transaksi ini terjadi, baru dipertanyakan. Dan yang kelima yaitu Continuous and Intermittent Simulation atau disingkat dengan CIS, yaitu melekatkan sebuah modul audit dalam sebuah sistem manajemen database yang menguji seluruh transaksi yang memperbarui database menggunakan kriteria yang serupa dengan SCAR. Demikian